Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan perkuliahan. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memimpin di dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan hukum acara perdata. Kiranya Tuhan berkenan memimpin dan memandu kami dalam perkuliahan malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menyertai juga mereka yang dalam perjalanan ini akan bergabung nantinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, baik Bapak Ibu. Jadi malam ini ya kita akan melanjutkan materi kita mengenai sumber-sumber hukum acara perdata. Ya, saya akan share screen. Oh ya, sebagai tambahan informasi buat Bapak Ibu yang kemarin mungkin belum join di kuliah kita sebelumnya, ya saya sudah merekam dan sudah membagikan videonya di Google Classroom ya. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf agak terlambat karena saya baru sempat menguploadnya ya. Baik Bapak Ibu, Terima malam kasih ini Pak. ya Bu, malam ini kita akan bicara mengenai sumber hukum acara perdata ya. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kalau kita bicara sumber ya, kalau bicara sumber berarti ya bicara asal muasal gitu ya. Bicara mengenai tentang apa namanya? Dari mana segala sesuatu itu berasal ya. Kalau bicara hukum acara perdata, berarti kita bicara tentang dari mana hukum acara itu bersumber, ya. Dari mana dia bisa tahu tentang segala sesuatu tentang aturan atau apapun tentang hukum acara. Nah, Bapak Ibu sebelum masuk kepada bagian tersebut, ya, saya akan menjelaskan terkait dengan dari segi sejarah sedikit terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa dari zaman kemerdekaan Indonesia, sejak adanya di Undang-Undang Dasar, yaitu di aturan peralihan pasal 2 dan pasal 4, ya, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta ada PP-nya juga, ya, segala peraturan badan itu tetap berlaku, gitu ya, pada zaman dahulu punya, ya, pada saat Indonesia merdeka masih tetap berlaku, ya. Dalam hal ini, dalam hukum acara perdata berarti termasuk HIR, RBG yang berlaku bagi semua golongan. Ya, kalau kita tahu dalam kuliah-kuliah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada pembedaan pengadilan ya bagi golongan. Nah, dari segi keperdataan ya golongan ini berlaku. Demikian juga di dalam hukum acara, Bapak Ibu ini juga berlaku ya. Nah, sehingga berpengaruh di dalam hukum acaranya. Tetapi sejak Indonesia merdeka, maka ini semua berlaku bagi semua golongan. Tidak ada pembedaan bagi golongan golongan Eropa, golongan Belanda, atau golongan Timur Asing, golongan Hindia Belanda, ya semuanya sama. Ya, HIR dan RBG diberlakukan bagi semua orang yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ya tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Nah, khususnya di pasal 5 ayat 1 ini Bapak Ibu dijelaskan begini. Susunan, kekuasaan, acara dan tugas pengadilan negeri dan kejaksaan yang dimaksud dalam pasal 2 bab D tersebut dilakukan dengan mengindahkan ketentuan peraturan ini. Ya, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia yang dahulu telah ada dan berlaku untuk pengadilan negeri. Ya. Nah, kenapa saya merahkan ini ya? Ini yang tentang acara perdatanya Bapak Ibu. Ya, karena ini kan berlaku juga untuk yang pidananya. Ya, tentang kejaksaannya juga berlaku. Ya. Nah, jadi memang kalau bicara tentang perubahan dari kemerdekaan sampai dengan tahun 1951, ya, segala aturan, segala kekuasaan, segala hukum acara yang dulu ada tetap berlaku. Ya, termasuk untuk perkara-perkara pidana. Ya, tidak hanya untuk perkara-perkara perdata saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, nah, ya ini intisarinya sama saja. Ya, jadi dengan kata lain segala peraturan termasuk hukum acaranya, termasuk segala badan-badan peradilannya yang sudah ada masih tetap berlaku. Ya, nah berdasarkan dasar-dasar ini, ya Bapak Ibu, maka ya, nah ini juga sama ya. Di pasal 6 ayat 1 ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan pasal-pasal ini Bapak Ibu dan undang-undang ini, maka aturan-aturan seperti dalam HIR, RBG masih tetap sama.
Kalau kita lihat Bapak Ibu, HIR itu atau Reglamen Indonesia yang dibaharui itu kan isinya tentang administrasi kepolisian, ya. Nah, administrasi dalam dalam arti tentang kepolisian secara keseluruhan. Lalu bagaimana mengadili perkara-perkara perdata, lalu bagaimana mengadili perkara pidana. Ya, dulu itu kan hanya berlaku bagi golongan bumi putra dan timur asing. Ya. Tetapi saat ini ya diberlakukan bagi seluruh orang Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat ya Bapak Ibu, saya hanya membahas khususnya di bab 9 HIR. Ya, karena ini bicara tentang hukum acara perdatanya. Ya, di dalam HIR-nya kan ada acara perdata, ada acara pidana, ya. Jadi yang saya akan bahas di sini adalah di bab 9 khusus acara perdata. Ya. Di bagian pertama, ya, di bab ini ada beberapa bagian. Seperti yang pertama ini tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan, ya. Ini diatur dalam beberapa pasal, kemudian ada juga bicara tentang bukti, ya, bicara tentang musyawarah dan putusan serta mekanisme banding di dalam keperdataan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, ya, di bagian yang lainnya ada tentang pelaksanaan putusan, lalu beberapa hal tentang perkara-perkara istimewa, tentang izin berperkara tanpa biaya atau prodeo, ya. Kemudian berbagai macam peraturan tentang hukum acara perdata dan pidana, ya. Nah, jadi ini campur ya Bapak Ibu, ya. Campur dalam arti HIR ini mengatur berperkara di perkara perdata dan perkara pidana, ya. Nah, kalau kita lihat lagi, nah HIR ini khususnya Bapak Ibu, awal mulanya adalah hanya berlaku untuk di Pulau Jawa dan Madura, ya, di Pulau Jawa dan Madura. Kenapa? Ya karena memang dari peruntukannya memang dari awal adalah untuk beracara di pengadilan-pengadilan yang ada di Pulau Jawa dan Madura saja, ya. Sedangkan untuk pengadilan-pengadilan yang ada di luar Pulau Jawa dan Madura, ya itu tidak mengacu kepada HIR ini, ya. Nah, ini sejak zaman sejak zaman ketika HIR pertama kali dibentuk, ya. Nah, kemudian berdasarkan SEMA nomor 19 tahun 64, lalu ada jurisprudensinya juga, ya. Nah, ini juga sama, ini menegaskan bahwa khusus HIR dipakai untuk beracara di pengadilan di Pulau Jawa dan Madura. Lalu bagaimana kalau kita mau beracara di luar Pulau Jawa, misalkan katakanlah di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, ya, di Ambon sana, bagaimana, ya? Sumbernya adalah dipakai yang mana? Nah, ini jadi persoalan, ya. Ya kenapa? Karena dulu kan memang konsentrasi Belanda itu hanya di kedua pulau besar ini, ya, Pulau Jawa dan Madura. Kenapa? Belanda itu memfokuskan bisnisnya di sini. Ya, jadi kalau lihat dari sejarah, Bapak Ibu, ya, dari sejarah sendiri, VOC sendiri memang bisnisnya di sini, ya, pulau-pulau dengan yang ada kota-kota besar dengan pelabuhannya, ya, yang menjadi lintas dagang atau alur dagang, ya, atau kalau kita bilang sekarang tol lautnya Belanda itu lewat situ, ya, pintu-pintu masuknya. Nah, ini kan tentu harus menguntungkan Belanda. Nah, tentunya makanya peraturan HIR ini kan bicara tentang kalau terjadi sengketa antara orang pribumi, orang Hindia Belanda dengan orang Eropa atau orang Belanda. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya adalah biasanya adalah di perkara-perkara di Pulau Jawa dan Madura. Jadi prioritasnya memang ya kita bisa katakanlah perlakuan istimewa, ya, di Pulau Jawa dan Madura. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, ada namanya RBG, ya. Nah, RBG ini udah berlaku dari 1 Juli 1927. Ya, maaf Bapak Ibu. Nah, RBG ini adalah sumber hukum atau dasar hukum bagi hukum acara perdata yang berlaku untuk pengadilan-pengadilan yang ada di luar Jawa dan Madura. Ya, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana beracara di Papua, bagaimana beracara perkara perdata di Sumatera, di Kalimantan. Nah, ini dasar hukumnya bukan pakai HIR, tetapi pakai
pasal-pasal yang ada di RBG. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti kalau Bapak Ibu ditanya, "Oh, kita orang ini di Manado sini pakai pasal apa ya tentang eksekusi misalkan. Oh, pakai pasal sekian hayar." Oh, nggak bisa. Yang harus dipakai adalah pasal-pasal dari RBG. Ya, nggak bisa pakai hayar karena secara resmi ya masih tetap berlaku ya hayar dan RBG ini. Ya, jadi jangan keliru Bapak Ibu ya, nanti kalau ada orang yang bertanya atau ada soal ujian, bagaimana kalau kita mau bersidang di Papua sana? Ya, pakai HIR atau RBG? Nah, kalau Bapak Ibu jawab HIR, habis sudah. Ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat beda isinya, ya, maaf. Kalau kita lihat di isinya, Bapak Ibu, ya, di RBG sendiri sebenarnya isinya hampir mirip dengan yang ada di HIR. Ya, jadi bagian pertama isinya tentang pemeriksaan perkara di persidangan, ya, kemudian ada musyawarah dan putusan pengadilan, ada banding, ada pelaksanaan putusan, ada tentang beberapa hal yang terkait mengadili perkara, lalu ada izin berperkara ya atau tanpa biaya atau prodeo tadi. Ya hampir mirip kan nih Bapak Ibu ya dengan apa namanya HIR tadi. Ya. Nah, kemudian di titel kelima ya ada tentang bukti ya. Jadi kalau kita bandingkan Bapak Ibu ya, saya lihat balik sedikit ke tadi ya. Nah, kalau kita lihat di HIR ini hampir sama. Ya. Kenapa? Sebenarnya RBG itu isinya kurang lebih hampir sama dengan atau prinsipnya sama dengan HIR. Ya. Yang membedakannya hanya pemberlakuannya aja. Kalau HIR hanya untuk di Pulau Jawa dan Madura, tetapi kalau RBG untuk yang di luar Pulau Jawa dan Madura. Ya. Ditambah dengan HRBG itu, ditambah beberapa peraturan lokal yang memang adalah berlaku di luar Jawa dan Madura, kemudian dimasukkan di dalam RBG. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, sebenarnya ya nggak ada bedanya. Ya, kalaupun ada bedanya, beda sedikit. Ya, itu saja sebenarnya. Tapi prinsipnya hampir sama. Ya. Nah, ini mengenai HIR dan RBG. Nah, kemudian, nah ini tadi saya lanjutkan lagi. Oke, nah Bapak Ibu, nah tadi kan bicara tentang aturan khusus orang Hindia Belanda, ya. Nah, kalau untuk Eropa pada zaman dahulu itu ada yang disebut dengan RV, ya, Reglemen Hukum Acara untuk orang Eropa, ya atau RV. Nah, reglemen ini hanya untuk orang-orang Eropa atau khususnya Belanda yang dipersamakan. Dia untuk berperkara di pengadilan yang namanya Raad van Justitie, ya, dan juga di Hooggerechtshof, ya. Tetapi kedua lembaga peradilan ini sudah dihapuskan, khususnya sejak zamannya Jepang. Jepang menjajah kedua lembaga ini sudah dihapuskan, ya. Dengan dihapuskan begini, ya, otomatis RV tidak bisa berlaku. Ya kenapa? Ya karena badan peradilannya sudah dihapuskan, ya. Nah, karena ini juga hanya untuk golongan Eropa. Pada saat zaman Jepang dulu, ya, karena RVJ dan Hooggerechtshof ini udah dihapuskan, sehingga otomatis tidak berlaku lagi RV, ya. Dan kemudian, tetapi dalam prakteknya, ini perkara perdata di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung masih tetap pakai RV, ya. Meskipun ya Bapak Ibu ya, meskipun sebenarnya sudah apa namanya ya, sudah ya secara resmi, secara formal sudah tidak berlaku lagi. Ya, tetapi dalam praktik masih tetap dipakai. Ya beberapa hal dalam RV masih bisa dipakai ya, karena dia bisa menjadi sebagai pedoman saja ya. Dan dalam praktek ini pun dipertahankan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu uniknya dalam hukum acara perdata, sekalipun sudah ada aturan-aturan hukumnya yang khusus, tetapi masih sangat mungkin untuk memakai aturan-aturan yang sebenarnya sudah tidak berlaku ya, tetapi dipakai sebagai pedoman saja. Loh, kok bisa? Ya, sama seperti misalkan Bapak Ibu menggunakan BW.
Tapi bedanya BW masih berlaku ya Bapak Ibu ya. Cuma prinsipnya BW itu adalah ya sebagai buku pedoman atau undang-undang pedoman ya. Dia dianggap sebagai umbrella law ya. Jadi dia menjadi undang-undang payung ya yang menjadi pedoman yang sifatnya general. Kalau yang sifat khususnya tidak mengatur, maka bisa dipakai ini sebagai pedoman umum. Nah, hampir mirip juga dengan itu. Di dalam hukum acara perdata, dalam praktek RV dipakai sebagai buku pedoman, ya, sebagai sumber pedoman, ya. Jadi memang kalau bicara tentang acara perdata tidak bisa lepas dari HIR, dari RBG dan juga RV, ya. Karena ada beberapa hal yang di dalam HIR dan RV ini, yang HIR dan RBG ternyata tidak diberlakukan atau tidak diatur di dalamnya, tetapi adanya di RV. Makanya di dalam praktik hakim-hakim masih menggunakan RV sebagai pedomannya. Nah, kemudian sumber hukum yang berikutnya adalah BW. Ya, ini udah jelas Bapak Ibu, khususnya buku ketiga ya, buku keempat. Buku pertama itu tentang orang ya, tetapi yang lebih banyak dipakai adalah buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Ya, di buku keempat di pasal 1865 dinyatakan begini. Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa dan untuk meneguhkan haknya tersebut atau untuk membantah hak orang lain, maka dia wajib buktikan adanya hak itu atau dia wajib membuktikan adanya bantahan tersebut. Ya, misalkan saya buat perjanjian dengan Ibu Rini, kemudian Ibu Rini bilang, oh iya Pak Lona belum bayar nih pinjaman uangnya. Oh saya udah bayar kok. Oke, buktikanlah. Karena saya bilang saya belum sudah membayar, maka saya harus buktikan bahwa saya sudah membayar pinjaman saya kepada Ibu Rini. Nah, Ibu Rini bilang saya belum membayar. Buktikanlah memang ada utang itu atau ada kewajiban itu. Ya, nah ini kewajiban dalam hukum acara perdata yang mendasar Bapak Ibu. Jadi barang siapa yang mendalilkan, maka hukumnya adalah wajib bagi dia untuk membuktikannya. Bagaimana kalau dia nggak bisa buktikan? Kalau dia tidak bisa buktikan Bapak Ibu, maka otomatis akan dikesampingkan dalilnya. Ya, misalkan dia bilang, oh iya Pak, saya mau nagih hutang Pak sama si A Pak. Oke, dasar hukumnya mana? Bapak punya hubungan hukum antara antara Bapak dengan si A, katakanlah begitu. Oh iya Pak, saya punya Pak perjanjian notarisnya Pak. Ah ya, coba kita lihat, nyambung nggak? Oh ternyata nyambung. Nah ini fakta. Suatu kebenaran yang berhasil dibuktikan sehingga hakim akan mempercayai sebagai suatu kebenaran atau suatu fakta. Ya, tapi kalau dia menyatakan, oh enggak Pak, saya udah buat perjanjian tapi saya udah lunasin semuanya Pak. Ini bukti-bukti bayar saya pelunasannya. Ya, ternyata misalkan yang menerima itu bukan orang yang berhak, tapi orang yang lain, katakanlah anaknya yang menerima pembayarannya. Bapaknya masih nagih, nggak terima duitnya. Nah ini berarti jadi problem, apakah pembayarannya sah atau tidak. Ya, nah ini tugas hakim yang menilai. Ya, menilai tentang peristiwa-peristiwa hukum tersebut. Ya, nanti ada kaitannya dengan misalkan apakah ini nanti dalam putusan itu sifatnya deklaratoir, ya, apakah kondemnatoir atau konstitutif, ya. Apakah dia menyatakan suatu hukum yang baru atau dia menegaskan suatu keadaan hukum atau dia menghukum atas suatu perbuatan. Ya, nanti bisa dibahas di dalam materi mengenai putusan hakim. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi prinsipnya kalau dalam BW ini dipakai 1865 ini udah pasti. Ya, barang siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikannya. Ya. Ya, ini prinsip dasar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada namanya RO, ya, Reglemen tentang Organisasi Kehakiman, ya. Lalu ada juga buku hukum dagang, ya, Wetboek van Koophandel, ya. Nah, ini beberapa pasal dipakai juga terkait dengan hukum acara perdata. Ya. Lalu selain beberapa undang-undang dari zaman Belanda ini, Bapak Ibu, ya, ada juga aturan tentang, ada beberapa undang-undang yang setelah pasca kemerdekaan, ya, seperti undang-undang tentang peradilan ulangan, ya, ada juga undang-undang perkawinan. Nah ini sampai sekarang kan masih belum dirubah ya, nomor 1 tahun 74. Lalu ada berikut dengan peraturan pelaksanaannya, ya. Lalu ada undang-undang nomor 7 tahun 89, lalu ada perubahannya tentang pengadilan agama, ya.
tentang 37/2004 tentang PKPU dan kepailitan, atau 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman, ya, atau Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, ya, ini juga menjadi sumber hukum acara perdata, ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa? Kalau kok bisa ya PKPU masuk, kok bisa ya pengadilan agama masuk? Ya Bapak Ibu, karena hukum acara yang digunakan dalam peradilan agama pun termasuk tun sebenarnya basicnya adalah hukum acara perdata Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, ada kemiripan pola hukum acaranya. Ya, tetapi tentunya ada kekhususannya. Ya, tapi basicnya hukum acara perdata. Jadi kalau Bapak Ibu memahami hukum acara perdata, maka tidak akan sulit untuk beracara di pengadilan agama ataupun di pengadilan tata usaha negara. Ya, karena masih satu sumber, ya. Satu apa ya namanya ya? Satu garis lah semuanya ya. Basicnya dari situ. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu ada juga, nah ini tadi saya bilang ya, Undang-Undang PT-UN, ya. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan Konsumen, tentang ITE pun terkait dengan undang-undang lainnya ya. Semua masuk. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan lihat terkaitannya dengan materi-materi selanjutnya. Nah, kemudian ada juga jurisprudensi. Nah, Bapak Ibu, menurut Purdadi Purbacaraka, jurisprudensi itu adalah peradilan yang tetap, atau bahasa lainnya adalah hukumnya pengadilan atau hukumnya peradilan. Ya, Topo Santoso mendefinisikan jurisprudensi sebagai bahwa dia tidak sama dengan undang-undang karena dia punya kandungan norma khusus yang memiliki sifat individual. Kok bisa sifat individual? Ya karena dia terkandung pada setiap kasus yang berbeda-beda. Kasus yang satu belum tentu kasus yang menjadi kasus yang sama, bisa dipakai prinsipnya. Ya. Nah, ini menurut Topo Santoso, ya. Subukti juga bilang begitu, ya. Putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ya, saya singkat ya, BHT, berkekuatan hukum tetap, ya. Putusan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, ini definisi jurisprudensi dari Subukti. Ya, CST Kancil juga mendefinisikan keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar tentang hal yang sama. Nah, ini menurut CST Kancil. Ya. Jadi jurisprudensi adalah putusan yang sering-sering diikuti, menjadi dasar, menjadi contoh, menjadi pedoman, ya, oleh hakim yang akan memutuskan perkara yang sama di kemudian hari. Ini adalah jurisprudensi. Ya, Sudargo Gautama, ya, mendefinisikan jurisprudensi sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan pengadilan dalam hal pengambilan suatu keputusan oleh Mahkamah Agung atas sesuatu yang belum jelas pengaturannya, atau yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diikuti oleh hakim bawahnya, ya, karena ini Mahkamah Agung yang dihimpun secara sistematis. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat jurisprudensi, setiap tahun Mahkamah Agung mengeluarkan namanya buku jurisprudensi. Jurisprudensi tahun 2020 biasa diterbitkan 2021. Ya, nah, ini adalah putusan-putusan yang memang jadi benchmark buat Mahkamah Agung, ya. Kemudian diikuti oleh hakim-hakim yang lainnya, sehingga ini dikenal dengan nama jurisprudensi. Artinya tidak semua putusan pengadilan bisa menjadi jurisprudensi. Ya, kalau dia sering diikuti dan sering dijadikan dasar pedoman, dijadikan contoh, jadikan apalah namanya, dasar, ya, ini maka bisa menjadi jurisprudensi. Ya. Nah, jurisprudensi, nah ini Mahkamah Agung juga mendefinisikan jurisprudensi demikian. Jurisprudensi adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup peradilan pidana, perdata, tun, agama, niaga yang dikualifikasi. Ya, kalau Mahkamah Agung lebih strict lagi nih, dia hanya bilang putusan Mahkamah Agung, ya, atau putusan Hakim Agung, ya. Nah, kalau Muladi menilai bahwa almarhum Muladi menilai jurisprudensi adalah ajaran hukum khusus yang terbentuk dari putusan pengadilan. Kenapa? Hampir mirip dengan pendapatnya siapa tadi? Yang pertama, hukumnya pengadilan. Ya, kenapa? Ketika ada satu masalah, kemudian diperiksa, diputus dan ditafsirkan oleh hakim, itulah hukumnya pengadilan.
Ya, nah itu yang dimaksud dengan hukum pengadilan, di mana pengadilan bisa menciptakan hukum. Ya, nah disitulah yang dimaksud dengan hukumnya pengadilan. Lalu ada juga himpunan putusan hakim yang dianggap sebagai sumber hukum yang dapat dipakai sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara yang serupa. Ya ini jelas ya. Jadi yang ada kemiripan-kemiripan bisa digunakan. Ya. Dan jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum selain undang-undang, traktat, doktrin, dan hukum kebiasaan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jurisprudensi ya khususnya adalah putusan-putusan yang ada di Mahkamah Agung. Ya, jadi khususnya yang sudah ditetapkan sebagai jurisprudensi, ya. Nah, nanti setiap tahun Mahkamah Agung mengeluarkan buku jurisprudensi, nah itu yang bisa dipakai sebagai pedoman. Dalam berbagai bidang berkaitan dengan hukum acara, misalkan tentang pembuktian, ya, tentang perubahan gugatan, atau tentang eksepsi, atau tentang pembatalan gugatan dan macam-macam, ya. Itu di dalam hukum acara perdata, belum lagi di pidana dan yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, terkait jurisprudensi, ya, tidak semua putusan pengadilan atau tidak semua putusan Mahkamah Agung bisa kita jadikan jurisprudensi, ya. Jadi ada pedomannya, ya. Jadi ada pedomannya, ada hal-hal tertentu yang menjadi kaidah atau tolak ukur untuk menentukan apakah suatu putusan itu bisa menjadi jurisprudensi atau tidak, ya. Dan itu hanya putusan-putusan yang secara umum diikuti dan diterima Mahkamah Agung sebagai sumber hukum, ya, yang dirangkum dalam himpunan jurisprudensi, ya, terbitan Mahkamah Agung. Nah ini jurisprudensi adalah salah satu sumber hukum dalam hukum acara perdata, ya Bapak Ibu, ya. Nah lalu ada SEMA. Surat edaran Mahkamah Agung ini sebenarnya hanya instruksi administratif bagi hakim internal, ya. Sifatnya tidak mengikat, tapi dia menjadi salah satu sumber hukum bagi hakim dalam menggali hukum acara perdata dan hukum material, hukum perdata material, ya. Bahkan dalam di praktik pun dipakai sebagai salah satu sumber hukum acara, ya. Contoh misalkan ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 76 tentang gugatan terhadap pengadilan hakim. Bolehkah pengadilan dan hakim boleh digugat? Maaf, Bapak. Bolehkah hakim dan pengadilan itu digugat atas dia membuat putusannya? Nah, ini ada surat edaran Mahkamah Agung yang instruksi internalnya. Atau bagaimana penyelesaian perkara di tingkat pengadilan tinggi dan di tingkat pengadilan negeri, ya. Bahkan bagaimana tentang surat kuasa khusus itu semua diatur. Ya, tidak jauh berbeda dengan surat edaran Mahkamah Agung, ada yang dikenal dengan namanya Perma, Peraturan Mahkamah Agung RI. Sifatnya sama, sebenarnya ini hanya peraturan-peraturan internal, ya Bapak Ibu, ya. Tetapi ini dipakai juga sebagai salah satu sumber hukum acara perdata. Kalau tadi, ya, SEMA ini sebagai instruksi, nah kalau Perma ini mengikat bagi seluruh hakim dan pengadilan, ya. Maka termasuk pihak terkait dalam berperkara, ya. Tujuannya adalah mengisi kekosongan yang terjadi dalam praktek, ya, di dalam hukum acara perdata. Misalkan karena adanya perkembangan kasus, perkembangan di masyarakat, ya, bagaimana penyelesaian perkaranya, ya, timbul masalah ini, tapi di HIR, RBG, RV, RO semuanya nggak ada yang mengatur. Maka Mahkamah Agung bisa menerbitkan perma untuk mengisi kekosongan tersebut, ya. Contohnya tentang prosedur mediasi di pengadilan, ada permanya. Atau tentang gugatan sederhana, ada permanya juga, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bahkan perma-perma ini lahir karena adanya kebutuhan, ya. Saya ambil contoh tentang penyelesaian gugatan sederhana. Nah, di dalam perma tersebut, Bapak Ibu, kalau kita selama ini menggugat apapun, berapapun nilainya, itu gugat seperti biasa perkara perdata pada umumnya. Akan tetapi Bapak Ibu, ya, dengan keluarnya perma ini nomor 2 dan nomor 2 tahun 2015 ini kalau tidak salah, ya, terus ada perubahannya juga, ya, saya lupa perubahannya, ada yang terbaru saya belum update. Itu juga menyatakan gugatan tersederhana adalah nilai gugatan yang kerugiannya mencapai 500 juta. Ya. Nah, artinya apa? Jadi perkara-perkara yang di atas 500 juta bisa menggunakan prosedur perkara perdata biasa.
Tapi yang 500 juta ke bawah boleh menggunakan mekanisme gugatan sederhana. Loh, perbedaannya di mana? Ya, nanti kita lihat di bagian mata kuliah hukum tentang gugatan, ya Bapak Ibu ya. Bisa kita lihat nanti. Ya. Nah, ini contoh bagaimana perma lalu sema mengisi kekosongan hukum, ya Bapak Ibu ya. Jadi memang Bapak Ibu kalau dalam praktek ini seringkali timbul kekosongan sebenarnya. Ya, karena ketika dalam praktek ada masalah-masalah yang ternyata memang ini timbul. Ya, bagaimana para pihak menyelesaikan ini? Ya, kadang-kadang belum ada aturannya sehingga hakim pun bingung. Padahal hakim dianggap ius curia novet. Hakim maha tahu tentang hukumnya. Hakim tidak boleh menolak perkara. Hakim harus menemukan hukum dan yang hidup di dalam masyarakat. Ya, makanya jadi hakim itu berat. Ya, dia harus serba tahu soal hukum. Ya. Nah, terlepas dari ada hakim agung yang ditangkap ya. Berita kemarin cukup mengagetkan ya, hakim agung ditangkap oleh KPK ya beberapa waktu yang lalu ya. Nah, jadi tugas dan tanggung jawab hakim ini berat ya Bapak Ibu ya. Jadi melihat dari asas-asas yang ada dalam kekuasaan kehakiman sebenarnya. Nah, ada juga tentang adat kebiasaan praktek. Nah Bapak Ibu ya, dalam hukum acara perdata ya ada yang dikenal dengan kebiasaan praktek ya. Nah, Wiryono mendefinisikan begini. Seperti halnya dengan segala hukum, maka hukum acara perdata sebagian tertulis. Artinya termuat di dalam undang-undang. Tetapi sebagian lagi tidak tertulis. Artinya apa? Ya menurut adat kebiasaan yang dianut oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata. Nah, jadi tadi Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan, ada hal-hal yang mungkin belum diatur di dalam aturan-aturan hukum acara perdata kita. Ya, sehingga timbul jadi persoalan bagaimana penyelesaiannya. Ya. Nah, contohnya misalkan begini. Nah, dalam perkara perdata ada agenda sidang yang disebut dengan kesimpulan dari para pihak. Nah, ini sifatnya tidak wajib. Ya. Tapi kalau misalkan para pihak mau mengajukan secara tertulis, kesimpulannya boleh-boleh aja. Ya. Karena kebiasaan, ya, kebiasaan dalam pengadilan, ya, dia tidak wajib, tapi kalau ada yang mau menyampaikan, diterima juga. Tapi kalau dia tidak menyampaikan, tidak dilarang juga. Ya, ini kebiasaan. Ya, bahkan di dalam praktek juga Bapak Ibu, pemberian kesimpulan ya dalam hukum perdata itu kan biasanya misalkan saya sebagai penggugat, oke, ini jawaban saya atas tanggapan Anda ya. Saya berikan ke hakim secara tertulis, saya berikan juga ke pihak lawan untuk ditanggapi. Nah, kalau kesimpulan Bapak Ibu ya yang saya alami dalam praktek itu tidak wajib diberikan. Artinya tidak wajib dibuat. Tapi kalau mau dibuat boleh. Boleh dibuat, tapi tidak wajib diberikan kepada pihak lawan. Ya, tapi kalau dia berikan kepada hakim doang boleh nggak? Lawan nggak dikasih? Boleh. Dimungkinkan kok. Ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak ada itu ditulis di HIR tuh atau di ini ya. Karena itu timbul dalam praktek. Ya Bapak Ibu ya, ini melihat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para lawyer biasanya sebenarnya dan diterima oleh hakim. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu yang saya maksud. Jadi hal-hal seperti ini belum diatur tapi bisa diterima oleh hakim. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat nih ya, dalam sidang pidana kan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu terima berkas, kemudian dibaca sampai habis atau paling enggak pokok-pokoknya saja. Dakwaan dibacakan pokok-pokoknya saja. Ya. Kemudian kalau ada eksepsi pokok-pokoknya saja. Putusan pokok-pokoknya saja. Ya, dalam pidana itu dibacakan. Tapi kalau dalam perdata, oh ya gugatan, apakah mau dibacakan? Hakim langsung bilang gini, apakah saudara penggugat, Anda mau membacakan gugatan Anda atau dianggap dibacakan? Ya kadang-kadang gugat itu sampai berpuluh-puluh halaman, akan mungkin sampai seratusan. Ya paling kita bilang, dianggap dibacakan aja yang mulia. Tinggal kami serahkan ke pihak lawan, nih baca. Silakan berikan tanggapan. Capek juga kalau bacain sampai berpuluh-puluh kayak bikin skripsi ya Pak Ian ya. Bisa Pak Ian aja proposal skripsinya banyak gitu ya. Halamannya. Gimana kalau kita bacain sampai habis? Waktunya banyak habis gitu ya. Nah, kalau perdata enaknya begitu. Tinggal menyerahkan berkas makanya dianggap dibacakan. Ya. Nah, ini timbul dalam praktek, ya. Boleh nggak kalau saya baca semua? Ya boleh aja, paling dikomplain sama pihak lawan. Lama amat sih gitu ya, saking banyak ya. Karena apa? Kebiasaannya adalah
dianggap dibacakan. Ya, nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang di praktek yang kemudian diterima sebagai sumber. Ya, artinya diterima sebagai sumber hukum, dibolehkan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Makalah kadang-kadang ada kadang-kadang pemeriksaan surat kuasa saja kadang bisa berdebat gitu ya. Nah ini kan nggak diatur di hukum acaranya ya. Tetapi yang diatur adalah misalkan, oh advokat yang satu sepanjang sudah disumpah pengadilan tinggi boleh beracara. Tapi ada lagi yang bilang, oh nggak bisa, harus dari organisasi A, organisasi B nggak boleh. Nah ini udah ribut ini. Ya, ini pengalaman saya juga sering kayak gini. Ya, bahkan yang lucunya saya pernah mengalami yang hadir berhadapan dengan saya di persidangan adalah lawyer dengan kuasa substitusi namanya, kuasa pengganti. Ya, tetapi lucunya kalau kuasa pengganti itu kan prinsipnya adalah dia menggantikan orang yang berhak tetapi tidak bisa atau berhalangan. Kalau saya sebagai klien, saya punya sengketa, prinsipalnya saya berikan kuasa saya kepada Pak Ian, ya, terus Pak Ian berhalangan hadir nih pada saat hari aja, dia kasih kuasa ke Ibu Rospita, kemudian tiba-tiba yang hadir adalah Ibu Rospita plus Pak Ian, kan aneh, ya. Kalau dalam rapat kita bilang, mohon maaf Pak, karena kepala ini sedang berhalangan, maka saya yang ditugaskan oleh pimpinan. Lah, terus kalau tiba-tiba pimpinannya hadir, dia hadir bagaimana ceritanya? Ya, nah ini pernah terjadi Bapak Ibu ya. Saya sering dulu waktu di Kalami waktu nanganin Batavia Air dulu, ya. Maksud saya gini, hal-hal seperti itu kan nggak diatur dalam HIA. Ya, tetapi dalam praktek kebiasaan harus diselesaikan. Bagaimana mekanisme penyelesaiannya? Ya, ada juga yang mempersoalkan tentang advokatnya harus dari organisasi tertentu. Ya, nah, tetapi kita Mahkamah Agung mengeluarkan aturan yang boleh beracara adalah sesuai ketentuan undang-undang adalah yang sudah disumpah oleh pengadilan tinggi. Akhirnya mau dari organisasi manapun tidak dilarang. Gitu ya. Nah ini contoh maksud saya Bapak Ibu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dalam praktek ternyata kemudian ya diterima. Akhirnya jadi sumber hukum. Ya. Nah, ada perjanjian internasional Bapak Ibu ya. Nah, ada ini salah satu contoh aja saya ambil ya. Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Thailand yang didirikan dengan Kepres 6 tahun 78 ya, terkait dengan kerjasama menyampaikan dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam perkara dagang dan perdata. Ya, misalkan warga negara Indonesia dengan warga negara Thailand, ya, dia ada berperkara secara perdata, maka dia bisa saja leluasa berperkara di pengadilan negara lainnya. Ya, nah jadi ada kesepakatan tertentu. Ya, ini tentu sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah ini ya, tapi umumnya perjanjian internasional ini agak jarang, ya ya biasanya dipakai adalah undang-undang. Ya misalkan tentang arbitrase. Bagaimana putusan arbitrase kok bisa dinyatakan tidak bisa diberlakukan di pengadilan Indonesia? Katakanlah dari arbitrase di Texas sana di Amerika atau arbitrase di Singapura, siap. Ya, bagaimana ini? Ya, karena dimungkinkan dalam hukum acaranya. Ya, dimungkinkan. Artinya apa? Sepanjang tidak dilarang, prinsipnya adalah boleh dicoba. Ya, tinggal hakim yang memutuskan. Ya, nah ini dalam hukum acara demikian. Ya, dalam hukum pada umumnya ya, Bapak Ibu ya. Sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, maka kalau kita mau coba langkah itu boleh aja. Kecuali dia dilarang, gitu ya. Nah, ini kerjaan-kerjanya lawyer nih biasanya ya, nyari-nyari celah hukum. Oke, sampai sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan sumber-sumber hukum acara perdata. Silakan kalau ada. Ya, Pak Lona. Ya, silakan Pak. Izin Pak. Ya. Bagaimana kalau kemudian sudah ada jurisprudensi, tetapi itu kan membutuhkan keaktifan dari hakim untuk membaca buku itu. Lalu dia tidak baca dan kemudian dia memutuskan putusan yang berbeda dengan yang sudah ada begitu. Apakah kemudian ini hakim bisa diperiksa oleh komisi yudisial atau kemudian kita gugat ke banding atau bagaimana? Saya agak sedikit bingung dalam hal itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Ya, jadi memang sering Pak kalau kasus-kasus kayak gini Pak. Artinya gini, kadang-kadang jurisprudensi itu kan
ya hakim belum tentu baca juga gitu kan. Nah, coba kan pintar-pintar aja kita kalau rajin kita langganan tentang himpunan jurisprudensi, ya kita bisa dapat. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, ketika pengalaman saya ini sebagai lawyer, ketika kami masukkan itu sebagai dalil kita sebagai sumber hukum, ya, dan itu hakim meyakin, ya, kadang-kadang dia baru tahu Bapak Ibu, ya, itu boleh saja kadang dia setuju dengan pendapat kita, ya. Nah, itu sangat mungkin. Tapi kalau bicara punishment kayak Pak Gilbert tadi, gimana caranya? Ya, seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu, kalau bicara kekuasaan kehakiman, itu kan independen. Artinya, kalau kita nih mau komplain, kita mau protes dengan pertimbangan hukumnya hakim, yang nggak bisa menggugat dia, atau dia lapor polisi, atau dia lapor kode etik, itu nggak bisa. Karena dia dilindungi oleh undang-undang. Mekanismenya bagaimana? Ya, mekanismenya adalah melalui upaya hukum. Ya, makanya ada tindakan koreksi, ya, namanya pemeriksaan ulangan di tahap pengadilan tinggi. Ya. Nah, jadi kalau kecuali ya, Pak Gilbert ada indikasi misalkan ada pelanggaran etik, pelanggaran SOP, bisa saja kita laporkan ke Komisi Etik, ya, seperti Komisi Yudisial atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Bawas, ya. Begitu Pak Gilbert kira-kira ya. Ya. Boleh Pak, kalau Ya, silakan Pak Kamsar. Ada Pak. ya, contoh yang terakhir Pak soal arbitrase itu. Arbitrase itu kan di dalam sistem hukum yang ada di dunia diakui ada, mau Anglo-Saxon yang mau civil law juga terima. Ya. Jadi misalnya ada orang berkontrak yang sudah menyatakannya dalam bunyi kontraknya apabila mana ada perkara yang timbul di belakangan hari maka menempuh jalur arbitrase dan sudah ditentukan misalnya di Singapura seperti itu. Dan kalau nggak salah pernah ada juga belakangan ini terjadi, sudah diputuskan di arbitrase di Singapura sesuai dengan bunyi kontrak atau perjanjian sebelumnya. Tapi dicoba di challenge di Indonesia, pengadilan kita masih mau menerima. Padahal kan prinsip arbitrase itu bukan hanya berlaku di luar. Kita pun punya di Indonesia misalnya BANI gitu Pak ya. Kebayang misalnya kalau keputusan BANI misalnya tidak mau diterima orang di Singapura. Bukankah prinsip bersengketa atau perkara di pengadilan itu kan juga ada prinsip biaya murah gitu Pak. Dan apa namanya? Toh tujuannya adalah kepastian hukum yang tidak berdetail harusnya. Kalau sudah perjanjian menyatakan diselesaikan dengan cara arbitrase, tapi juga tetap masih bisa di-challenge, jadi kepastian hukumnya di mana? Kalau masih harus bisa juga gugat-menggugat sampai itu pun nanti bisa di-challenge lagi sampai ke PK lagi kan gitu. Jadi apa gunanya itu bunyi perjanjian yang menyatakan diselesaikan secara arbitrase gitu Pak. Itu Pak Lona. Terima kasih. Baik Pak, memang ini pertanyaan yang menggelitik Pak. Artinya undang-undang juga udah bilang, Pak, ex officio hakim atau ketua pengadilan harus menolak kalau ada sengketa perjanjian atau sengketa bisnis yang di dalamnya mengandung klausul arbitrase. Artinya ketua pengadilan negeri setempat harus menolak ex officio secara langsung. Ya. Tapi dalam praktik diterima kok Pak. Ya, termasuk saya sendiri pengalaman menggugat putusan arbitrase. Bukan menggugat sih ya. Tapi lebih tepatnya menyatakan putusan arbitrase Texas tidak berlaku. Ya, saya melawan perusahaan di Amerika waktu itu. Waktu itu saya lawyernya Batavia Air. Ketika Batavia Air berdiri, dia punya sistem tiketing itu problem. Ya, ketika check in itu bisa ada double triple nama penumpang berbeda tapi kursi yang sama itu bisa 3-4 orang. Ya, sistemnya error. Ya. Nah, ini pernah kita gugat, kita minta dibatalkan, ya, kita pakai konvensi New York. Ya, kita anggap ini tidak bisa diberlakukan karena ya, kalau bicara masuk sengketa ke arbitrase, perjanjiannya jelas pakai arbitrase di Texas. Tetapi unsur-unsur HPI-nya, hukum perdata internasionalnya lebih kuat ke hukum Indonesia. Lebih banyak ke hukum Indonesia. Lebih banyak penerapannya di Indonesia. Ya, dari segi penerapannya, dari segi sistemnya, dan seterusnya. Sehingga menurut konvensi New York, dibolehkan digugat atau memilih choice of law-nya adalah hukum Indonesia.
Makanya kami menolak waktu itu putusan arbitrase. Nah, tetapi itu dulu, Bapak Ibu, dikabulkan sih. Ya, waktu itu saksi ahlinya adalah Prof. Siapa? Hikmahanto Yuwana. Ya, nah, jadi maksud saya begini, Pak Kamser dan Bapak Ibu lainnya, kalau bicara tentang arbitrase, memang strictly itu kan ADR ya, namanya juga alternatif dispute resolution. Artinya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif. Ya, tapi dalam praktek ada kok pengadilan yang menerima, gitu ya. Kenapa? Ya, karena dianggap ini belum memenuhi rasa keadilan sehingga pengadilan masih berwenang untuk mengadili putusan arbitrasi tersebut. Ya, sehingga ini dianggap tidak kepastian hukum, itu pasti, gitu ya. Kenapa? Karena orang sekarang memilih penyelesaian perkara di arbitrase sudah mulai berpikir. Pertama, begitu mau daftarkan, ya di Indonesia aja lah di Bani lah ya, di Bani aja ada kos yang diminta di depan. Lalu ada sekian persen dari angka tuntutan. Ya, pada selain pendaftaran normal gitu ya, BNSB ada biaya persentasenya, berapa nilai kerugiannya. Lalu belum lagi ada biaya arbiternya dan seterusnya. Nah, akhirnya orang berpikir, kalau saya mau mengalami kerugian bisnis, saya mau menggugat lawan saya, tetapi justru karena saya rugi saya menggugat, malah saya keluarkan begitu banyak biaya di awal, sedangkan putusan arbitrasinya belum tentu akan menguntungkan saya. Ya, nah ini yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan orang lebih memilih di Indonesia ya, pengalaman saya lebih memilih lebih baik jangan ke arbitrase. Setelah diputus di arbitrase, malah akhirnya toh banyak juga yang menggugat ke pengadilan sehingga dibatalkan. Atau ketika mau dieksekusi ke pengadilan ditolak oleh pengadilan. Ya, banyak sekali kejadian seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan bicara tentang kepastian, memang bukan masalah kepastian sih. Maksud saya gini, ini bukan ini bicara tentang kepastian dan keadilan. Ya, bagi pihak yang kalah ini nggak adil. Tapi bagi pihak yang menang atau dikabulkan arbitrasinya ini adil. Gitu ya. Nah, ini tinggal tergantung bagaimana komitmen dari para pihak yang bersengketa. Ya, kalau dia mau cari celah, misalkan dia mau batalkan putusan arbitrasinya atau dia mengabaikan putusan arbitrase dan dia gugat ke pengadilan, nah ini jadi persoalan. Ini bicara tentang komitmen penyelesaian sebenarnya yang sudah disepakati di awal. Ya, tapi tergantung juga Pak Kamsar. Kadang-kadang ada perjanjian yang mengandung klausul arbitrase, tapi punya kelemahan-kelemahan tertentu sehingga sangat dimungkinkan digugat di pengadilan negeri. Nah, ini saya juga pernah nemuin soalnya. Ya, nah, tapi kalau sekarang ya mungkin sudah lebih bagus lah perjanjian arbitrasenya yang dibikinnya. Gitu, ya Pak. mungkin karena pengetahuan saya masih sangat basic, Pak. Jadi kan karena itu sifatnya perjanjian, di mana perjanjian itu adalah undang-undang bagi yang pihak yang berjanji Ya. dan menyepakati bila mana ada sengketa memilih jalan ADR untuk menjadi penyelesaian sengketa daripada pengadilan. Lepas daripada kesulitan-kesulitan sendiri di arbitrase itu sendiri gitu kan. Tapi kan toh sudah mereka sepakati dari awal, mereka pasti mempertimbangkan sebelumnya bahwa dengan arbitrase mereka akan mendapatkan nanti jalan keluar yang lebih singkat, lebih murah, lebih tepat atau apalah. Artinya mereka setuju. Nah, persetujuan itu kan harusnya logikanya dihormati pengadilan dong, karena sesuai dengan azas hukumnya sendiri gitu loh Pak, maksud saya. Iya, betul Pak. Makanya saya ceritakan pengalaman kalau dulu masih bisa Pak, tapi kalau sekarang udah agak susah Pak. Mahkamah Agung benar-benar men-strict asal pemberlakuan itu. Ada pasalnya di sana lupa di pasal berapa di Undang-Undang ADR itu ada. Ya, bahwa secara ex officio hakim harus menolak. Ya, khususnya ketua pengadilan harus menolak karena kan setiap perkara yang masuk gugatan itu pasti masuk ke ketua pengadilan dulu yang akan periksa dulu. Nah, itu Pak ya. Ya, jadi sekarang ini ya kalau saya sih lihatnya, kalau saya nih Pak, kita lihatnya kasuistik dulu Pak. Kalau dia diterima di pengadilan, ada klausul arbitrasinya, kita lihat apa argumentasi dia, apa persona standi in judicio-nya dia, sehingga dia legalitas hukumnya dia, sehingga hakim yakin dia bisa diterima diperiksa di pengadilan negeri. Begitu Pak. Barangkali dia bangun argumentasinya bagus Pak, atau memang ada kelemahan di perjanjiannya, sehingga menimbulkan. Harusnya begitu Pak ya, kalau enggak bagaimana jalannya ya? Iya betul Pak. Secara normatif memang harus di arbitrasi ya ditolak Pak di pengadilan negeri Pak.
Gitu. Tapi ya kalau bicara keadilan Pak, ini pengalaman sih. Saya juga ada klien juga waktu itu, kami nggak punya uang Pak kalau ke arbitrase. Tuntutannya aja sampai sampai miliaran. Sedangkan kami di awal mesti bayar sekian miliar lagi. Dari mana dana kami? Justru kami mau minta dana. Nah ini kan jadi dilema. Lalu bagaimana penyelesaian hukumnya? Kita coba mediasi, pihak lawan tidak merespon, gitu kan? Nah, ya akhirnya kadang-kadang kita kalau melihat kelemahan-kelemahan ini kita tes case aja, diterima nggak di pengadilan? Ya kan? Kalau dia pihak lawan mengajukan eksepsi dan diterima eksepsinya, sudah, berarti memang harus ke arbitrase. Tapi kalau eksepsinya ditolak dan diperiksa di pengadilan, jalan terus Pak. Begitu Pak biasanya Pak. Oke Pak. Iya. Makasih Pak. Makasih. Terima kasih Pak Kamsar. Lona, Ya, silakan Pak. ada dua tadi yang sama juga sama Pak Gilbert dan Pak Kamser barusan. Iya Pak. Pertama, apakah kita bisa nuntut hakim? Tadi Ya. kurang jelas tadi ya. Kemudian ini masalah arbiter ini. Ini Ya. saya rasa selalu, padahal yang saya tahu kita bahwa keputusan arbitrasi itulah final dan binding, Pak. Binding, ya. Apakah hanya di Indonesia Indonesia tidak menerima keputusan arbitrasi, Pak? Karena saya pikir kalau semua kita sudah setuju membawa ini ke arbitrasi, saya rasa para pihak sudah mengetahui bahwa itu kan final dan banding kan. Ya. Cuman jujur saja memang Pak, ini pengadilan di kita ini sama dengan salah satu, kalau saya nggak salah dulu, antara kasusnya Haritanu apa bagaimana itu, udah putus di Singapura apa gitu, pengadilan negeri Jakarta Barat nggak terima gitu. Pas seperti yang persis yang seperti Pak Lona bilang itu, tidak otomatis diterima, bisa ditolak oleh pengadilan di Indonesia. Jadi saya pikir sih, apakah hanya di Indonesia itu Pak, apa yang memang internasional di negara lain juga bisa Pak? Karena saya pikir ini kesepakatan arbitrasi ini kan, saya rasa para pihak sudah setuju biasanya gitu. Betul Pak. Saya tadi apa juga tentang pertanyaan Pak Kamser dan Pak Gilbert tadi sangat menarik buat saya. Apakah hakim itu bisa dituntut? Biasanya kan kita bilangnya kalau nggak apa paling kalah banding. Iya. Itu kasasi. Kalau sudah itu PK. Tapi kalau apakah ada celah ruang buat seseorang menuntut hakim? Nah, misalnya gitu Pak. Kalau misalnya dokter kan bisa kita tuntut misalnya malpraktis. Iya. Apakah hakim itu bisa nggak Pak? Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ian. Oke. Baik Pak, saya jawab ya Pak. Jadi memang persoalan hakim tidak bisa dituntut memang jelas Pak, ada semanya Pak, sema 9 tahun 76 yang tadi. Ya, jadi memang secara prinsipil nggak bisa Pak. Ya. Nah, mau dituntut perdata, mau dituntut pidana nggak bisa Pak. Ya. Karena prinsipnya hakim itu dia adalah independen. Makanya mekanismenya ibaratnya mau menggugat hakim ya melalui upaya hukum. Ya, makanya dalam upaya hukum itu pasti akan disampaikan bahwa hakim ini tidak mempertimbangkan ini gitu ya, atau dia kurang pertimbangan hukumnya atau apa. Ya. Itu bisa saja. Ya, tapi kalau berbarengan misalkan katakanlah ternyata ada unsur pidana, katakanlah ada unsur suap, korupsi di dalamnya. Terus kita lapor, diproses. Perkara kita kalah. Kita lakukan banding, kita kalah. Terus tapi diproses juga pidananya ternyata terbukti. Nah, berarti kan cacat formil dari segi putusannya. Nah, tapi kita tidak bisa menggugat putusan hakimnya. Ya, bukan putusan, tapi menggugat personal hakimnya. Memang nggak bisa. Ya, ini udah dikunci memang di undang-undang. Ya, kemudian tentang arbitrase. Ya, kalau dibilang apakah pengadilan di Indonesia atau di luar, ya, saya belum melakukan riset ke luar Pak. Tapi yang jelas, ketika pengalaman ya Bapak Ibu, jadi kalau ada putusan arbitrase di Indonesia menyangkut aset-aset pihak lawan yang mau kita eksekusi ada di luar negeri, ya agak sulit biasanya pengalamannya. Kenapa? Karena prinsipnya setiap negara kan menjunjung tinggi kedaulatan hukumnya. Jadi kalau ada putusan arbitrase dari luar yang menyatakan bahwa
katakanlah si perkara perdata, katakanlah si pihak orang Indonesia ini asetnya harus disita. Mekanismenya nggak bisa dia datang ke pengadilan, dia tiba serta merta langsung ngambil sita, nggak bisa. Ya, justru harus diuji kembali di pengadilan Indonesia. Ya, katakanlah dia menang, dia harus bayar. Oh, dia nggak bayar nih, kita gugat dia karena berdasarkan putusan arbitrase. Nah, gugatnya ya harus ke pengadilan negeri Indonesia. Ya, artinya apa? Ya, hukum acara di Indonesia ini masih memungkinkan hal-hal seperti itu. Ya, ini bicara kedaulatan hukum. Sama kayak putusan Bani, kalau kita mau eksekusi pihak yang kalah, perusahaan di luar negeri katakanlah begitu, mereka nggak bakal serta-merta mengabulkan, Pak. Ya, eksekusinya kan harus mintakan ke pengadilan. Nah, pengadilan akan periksa dulu, Pak, apakah arbitrasenya sudah mempertimbangkan dengan baik atau betul, sesuai dengan hukum atau tidak, baru bisa dieksekusi. Nah, tapi ini saya belum pernah riset ya terkait ini. Ya, tapi yang saya tahu adalah dari luar mau eksekusi Indonesia susah. Dia harus gugat dulu di pengadilan negeri. Kalau diputuskan dia menang, baru dia bisa eksekusi. Nah, ini kejadian, Pak. Ya. Nah, betul kejadian, Pak. Karena pernah waktu itu ya karena ini ruang kuliah, Pak ya. Ya. Tadi saya waktu itu di Kumham ada perusahaan Amerika joint venture JV dengan perusahaannya Pak Haritanu. Di arbitrasi sudah diputuskan di Singapura. Ya. Tapi seperti yang tadi Bapak katakan itu, dia langsung ke Pengadilan Jakarta Barat, langsung ditolak. Itu udah jelas. Itu Pak apanya. Jadi saya pernah lihat juga gitu. Betul, Pak. Pasti pengadilan itu maunya, Pak. Pengadilan Indonesia itu maunya Anda tes dulu, diuji dulu oleh pengadilan Indonesia, apakah putusan arbitrasenya itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Artinya betul atau tidak. Itu udah pasti, Pak. Ini pengalaman-pengalaman kesulitan melaksanakan putusan pengadilan negeri ya untuk dieksekusi di luar negeri. Sama kayak kasus kepailitan. Ya, Pak. Misalkan sudah putus pailit nih, Pak. Tapi itu asetnya ada di luar negeri. Bagaimana cara nyitanya? Kalau kurator Indonesia bisa langsung sikat itu. Diamankan. Ya. Tapi kalau asetnya di Amerika nggak bisa kurator Indonesia main caplok begitu aja ngosen barang, nggak bisa. Ada proses hukumnya dulu, dites lagi di pengadilan negeri di negara yang bersangkutan. Ya, artinya ada prosedur lagi, ada mekanismenya lagi, nggak bisa langsung serta-merta. Sebaliknya di Indonesia juga begitu, Pak. Jadi memang agak sulit lah, Pak, kalau antar negara ini. Ya, pelaksanaan hukum antar negara ini agak sulit. Kecuali, nah, di sini perjanjian internasional G2G berperan. Ya, nah, kecuali ada G2G berperan, ada sengketa-sengketa bisnis yang kemudian dipermudah proses eksekusinya kalau misalkan sudah ini. Ya, tapi saya belum menemukan apakah ada MOA atau MLA terkait putusan-putusan pengadilan perdata atau dengan di Indonesia dengan di luar negeri. Kayaknya belum ada deh seingat saya. Yang ada adalah MLA tentang ekstradisi atau tentang perkara-perkara pidana gitu ya. Nah, itu seingat saya. Begitu Pak Ian. Jadi ya sama aja, Pak. Ya. Kita mau ke sana nggak bisa, sono mau ke sini nggak bisa. Prosedurnya begitu. Begitu ya. Betul, Pak. Terima kasih. Nah, ini mungkin kalau saya, Pak, itu bicara kayak kedaulatan hukum, Pak. Mana mau hukum kita, negara kita diobok-obok sama hukum orang luar negeri. Jadi periksa dulu di sini. Kalau kita yakin betul dia salah, baru boleh proses. Itu biasanya nih, Pak. Kalau saya sih ngeliatnya begitu. Ya. Tapi sebenarnya Pak Lona, mereka ya, Pak. orang ke Ya, Pak Ian. Oke, ini gangguan sinyal kayaknya Pak Ian ya. Kena arbitrase dia, Pak. Sinyalnya disita, Pak. Kena kurator Singapura dia. Baik, gitu Pak. Sambil menunggu Pak Ian join kembali, ini kayaknya emang beberapa tempat sedang hujan Pak, jadi gangguan sinyal ini. Iya betul Pak. Ya. Oke, silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi yang mau kita diskusikan. Izin Pak Lona, mau nanya Pak. Ya, silakan Pak Andreas. Apa sumber hukum acara pidana ini ada hierarkinya nggak Pak? Kayak kalau Undang-Undang Dasar kan ada hierarkinya. Ya. Ya, di acara perdata ini apa ada hierarkinya Pak sumber hukum? Karena kalau ngelihat dari
kita punya sistem hukum kan civil law. Kalau Anglo-Saxon kan kita melihat di jurisprudensinya. Kalau civil law kan dia ngelihatnya banyak ya Pak, ada dari peraturannya, dari jurisprudensi, dan kayak tadi arbitrase dan lain-lain. Apakah ada hierarki sumber hukum itu sendiri Pak? Oke, ya Pak. Kalau bicara hierarki sama Pak. Ya, artinya kalau bicara hierarki itu ya tetap saja mau di bidang apapun itu tetap sama Pak. Tata urutan perundang-undangan tetap berlaku. Ya, artinya ya kalau bicara ada undang-undang melawan peraturan pemerintah ya undang-undang yang lebih tinggi. Ya, ini jelas gitu ya, dengan asas-asas kayak lex specialis ya. Lalu undang-undang kemudian yang meniadakan undang-undang terdahulu dan seterusnya. Itu masih sama Pak, sama aja. Ya, kalau bicara hierarki ya kalau HIR, RBG, RV, RO ya itu staraf Pak. Tapi di bawah dia ada mungkin Perma, ada SEMA gitu ya. Karena mereka setara peraturan perundang-undangan ya. Begitu Pak Andreas ya. Kira-kira bisa menjawab? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Ian, tadi terputus. Saya juga terputus, maaf Pak, maaf Ya. karena saya cut off gitu. Oke. Sorry Pak, maaf itu. Oke Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Baik, silakan Bapak Ibu, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Baik. Ya. Oh, Bu Rini. Oke, silakan Bu. Umpamanya Pak, menyambung tentang utang hutang kita yang tadi Bapak sempat bahas Pak. Iya. Jadi kalau jumlah uang itu kita masukkan ke dalam kwitansi Pak, apa kwitansi itu bisa berfungsi sebagai perjanjian Pak? Padahal kan di dalam kwitansi itu kan nggak ada kata sepakat ya Pak dalam kwitansi. Kwitansi ya, oke, baik. Nah, ini bicara pembuktian dulu Bu. Jadi kwitansi itu kan memang sebagai alat bukti surat bisa masuk Bapak Ibu ya. Jadi sangat dimungkinkan kwitansi, bukan sangat memungkinkan, memang sangat mungkin dijadikan alat bukti ya. Itu sebagai bukti misalkan penyerahan uang atau sudah pembayaran tetapi dia sudah menerima buktinya adalah kwitansi atau slip setoran, bukti m-banking itu adalah bukti-bukti surat, masuk kategori bukti surat. Jadi sangat mungkin apalagi kwitansi. Bu Dengan bukti pembayaran m-banking juga termasuk berarti Pak ya? Bisa Bu, bisa tervalidasi. Walaupun satu arah ya Pak? Iya, kan jadi nanti kita kasih pinjam itu berdasarkan, maksudnya kayak saya transfer ke Bapak nih, terus saya tulis di situ pinjaman begini-gini, itu kan nggak ada kata sepakat Pak, cuma satu arah nih, misalnya Bapak pinjam sama saya 10 juta lah, terus saya tulis di situ 20 juta nih, tapi nggak ada kesepakatan kan di antara kita, pas saya klaim balik ke Bapak, bisa termasuk tuh Pak? Nah, mungkin saja Pak Bu, tapi kan butuh dibuktikan lebih lanjut, artinya tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu dibuktikan lebih lanjut, apakah ada perjanjian tertulisnya, ataukah mungkin ada pinjaman-pinjaman sebelumnya, atau bagaimana, atau dia bantah katanya saya tidak pernah terima itu meskipun namanya sama tapi tidak pernah masuk ke rekening saya tanggal sekian, ada print out rekening koran dan seterusnya. Jadi perlu bukti pendukung juga Ibu, meskipun bisa. Oke. Begitu. Jadi jawabannya bisa ya Pak ya, tapi harus ada pembuktian berikutnya ya Pak ya. Ya, kalau masih kurang meyakinkan karena MBK ini kan bisa direkayasa. Struktur temanya bisa direkayasa kan ya, Bapak Ibu ya. Betul. Verifikasinya bagaimana? Ya rekening koran lah yang resmi dari bank, gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Silakan dari Bapak Ibu ada lagi? Haikal Pak. Ya Pak Haikal. Silakan Pak. Jadi sampai hari ini itu untuk HIR, RBG dan RV masih berlaku ya Pak? Masih Pak, masih berlaku sampai sekarang. Masih berlaku sebagai hukum acara perdata berdasarkan pasal 2 aturan peralihan undang-undang darurat Pak tadi. Undang-undang darurat ya. Ya, betul Pak, masih berlaku Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ke pengadilan, katakanlah pengadilan di Kalimantan, di Pontianak katakanlah begitu. Kalau kita lihat dasar hukumnya dia nggak pakai HIR, Bapak Ibu. Kalau pernah tadi pasti pakai HRBG. Ya, makanya RBG betul. Makanya kadang-kadang ditulis misalkan pasal sekian HIR garis miring pasal sekian RBG. Nah, kadang-kadang ada hakim atau lawyer yang menulis kayak begitu. Karena isinya sama. Cuma beda bukunya aja. Bukunya aja gitu ya. Nanti tergugat bisa diadili di tempat dia berada ya Pak? Oh iya Pak, itu jelas Pak. Nanti di materi berikut Pak tentang gugatan nanti kita akan diskusikan tuh. Menarik tuh Pak.
tentang cara mengajukan gugatan. Ya. Baik Bapak tuh. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih Pak Haikal. Ya. Silakan dari Bapak Ibu lagi, ada lagi? Kalau tidak ada, saya berlanjut ke materi berikut ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan dulu sementara materi kita. Sebentar, jika saya scan sekali lagi. Oke, Bapak Ibu bisa melihat ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ke kekuasaan kehakiman dan badan peradilan. Kalau tadi kita bicara sumber hukum, ya, kita bicara tentang bagaimana asal muasal hukum acara perdata itu, ya, maka saya lanjutkan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, Bapak Ibu, di Undang-Undang Nomor 48 2009 dinyatakan di pasal 18 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Nah, di bawahnya itu apa? Ada badan peradilan umum, ada badan peradilan agama, badan peradilan militer, badan peradilan tun, ya, dan juga selain Mahkamah Agung ada Mahkamah Konstitusi. Ya, ini bicara kekuasaan kehakiman. Nah, kemudian di pasal 25-nya di undang-undang tadi bahwa badan peradilan di Mahkamah Agung itu ya tadi sudah meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tun. Ya. Nah, peradilan umum di sini dimaksud adalah peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana dan perkara perdata menurut ketentuan undang-undang. Ya. Jadi perkara perdata dan perkara pidana itu dihadiri dalam peradilan umum. Nah, kalau pengadilan agama adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Ya, misalkan terkait dengan hak waris, wasiat, ya, perceraian dan seterusnya, ya, menurut hukum Islam. Nah, di peradilan militer, ya, adalah kewenangan pengadilan militer untuk memeriksa dan memutus tindak pidana militer atau yang terkait dengan undang-undang. Ya, misalkan perkara koneksitas, ya, Bapak Ibu yang semester lalu hukum acara pidana sudah saya jelaskan, ya, tentang pengadilan koneksitas. Nah, tun, ya Bapak Ibu, tata usaha negara itu adalah kewenangannya menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Ya, nah, kita coba lihat peradilan umum dulu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di peradilan umum itu, ya, perkara perdata dan pidana pada umumnya, dia punya spesialisasi. Ada yang dikenal dengan pengadilan niaga, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor, ada pengadilan hubungan industrial. Sumbernya atau hukum acaranya dia pakai hukum acara perdata dan acara pidana. Ya, acara pidana yang perdata yang kita pelajari saat ini. Ya. Lalu ada kita lihat ada pengadilan niaga. Pengadilan niaga ini adalah pengadilan yang mengadili perkara-perkara terkait keniagaan, tentang bisnis, dagang, ya, khususnya terkait dengan kepilotan dan PKPU. Ya, kepilotan PKPU ini bicara tentang seorang bisa perorangan, bisa perusahaan yang ternyata dia dinyatakan tidak mampu membayar. Ya, maka dilakukan restrukturisasi melalui permohonan rescheduling di PKPU atau dinyatakan pilot, ya, menurut Undang-Undang 37 tahun 2004. Ya, kalau orang yang punya hutang cuma dua kemungkinannya. Dia tidak mampu bayar atau dia mampu tapi tidak mau bayar. Ya, kalau dia mampu tapi tidak mau bayar, nah ini jadi persoalan hukum. Ya, kalau memang dia tidak mampu, ya udah jelas mungkin dia memang bangkrut bisnisnya, hanya pilot, gitu ya. Nah ini akan diuji di peradilan umum, khususnya di pengadilan niaga. Ya, ini kamar khususnya, spesialisnya pengadilan niaga. Lalu perkara-perkara tentang hak kekayaan intelektual atau HKI, sengketa merek dagang, atau tentang hak cipta, tentang lagu atau hak cipta karya ilmiah dan seterusnya. Lalu ada tentang desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, tentang paten juga.
Ya, ini wewenangnya hukum kekayaan intelektual ini diadili oleh pengadilan niaga. Dan hakim-hakim pengadilan niaga ini adalah hakim-hakim khusus yang sudah mendapat pelatihan terkait keniagaan. Ya, jadi nggak sembarangan hakim yang bisa menerima perkara-perkara tentang sengketa kekayaan intelektual atau sengketa kepailitan dan PKP. Mereka yang sudah mengikuti pelatihan khusus. Ya. Lalu ada terkait dengan LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ya, misalkan terkait sengketa prosedur likuidasi atau pembatalan segala perbuatan hukum yang mengakibatkan berkurangnya atau bertambahnya kewajiban bank, ya dilakukan dalam jangka waktu sebelum dilakukan pencabutan izin usaha. Nah, ini terkait perbankan ya, atau lembaga keuangan non bank. Ini LPS nih, ya Bapak Ibu. Nah, sengketa-sengketa ini maka diadili oleh pengadilan niaga dalam konteks peradilan umum. Nah, selain bicara bisnis ada juga tentang anak. Ya Bapak Ibu. Jadi ada sistem peradilan pidana anak. Ada pengadilan anak. Ya, definisi anak itu adalah mereka yang berumur 12 tahun tapi belum 18 tahun. Ya. Nah, ada BMH, anak berhadapan dengan hukum, ya. Ya, ini BMH, ABH, anak berhadapan dengan hukum, ya. Baik dia sebagai pelaku, sebagai korban, atau mungkin saja dia sebagai saksi. Ya, sanksinya adalah bisa berupa tindakan ataupun pidana, ya, berupa penal ataupun non penal, ya. Tetapi untuk penahanan hanya dimungkinkan bagi anak-anak yang sudah 14 tahun ke atas, atau yang tindak pidananya ancamannya cukup tinggi, ya, misalkan 7 tahun ke atas. Nah, ini kewenangan dari pengadilan anak yang ada dalam peradilan umum. Ya. Ada pengadilan HAM. Nah, ini sifat khusus dari peradilan umum. Dia mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di Indonesia atau di luar teritorial Indonesia oleh warga negara Indonesia. Ya, misalkan perkara genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, hukum acaranya dia berlakukan adalah hukum acara pidana. Ya, jadi pengadilan HAM ya. Seingat saya ini baru 1 kali dilaksanakan terkait kasus pelanggaran tim-tim. Dulu ya, itu pun berlaku mundur kalau tidak salah ya, karena kejadian tahun 99. Hanya sekali setahu saya ini baru diterapkan pengadilan ini. Lalu ada pengadilan tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini adalah pengadilan tersendiri yang memang bagian dari peradilan umum. Ya, jadi khusus kasus-kasus korupsi ya, hanya pengadilan tindak pidana korupsi lah yang berwenang mengadilinya. Ya, pengadilan negeri boleh nggak? Nggak boleh. Harus tipikor. Ya, hukum acara jelas karena ini pidana, maka tentunya hukum acara pidana yang dipakai. Lalu ada pengadilan hubungan industrial (PHI). Ya, nah ini tentang penyelesaian perselisihan industrial. Ya, dia ada juga dalam Badan Peradilan Umum. Ya, makanya Bapak Ibu kalau lihat ke pengadilan di Jakarta, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Ibu kan lihat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya kan, garis miring Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Hak Asasi Manusia, ya, lalu ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nah ini adanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Tapi kalau pengadilan anak ada di semua pengadilan, biasanya ada, ya. Nah, Pengadilan Hubungan Industrial ini hanya ada di provinsi, ya. Dia mengadili tentang kewenangan tentang 4 sengketa ini. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja atau PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ada mata kuliah sendiri ya tentang hukum acara peradilan industrial. Peradilan agama. Nah, ini yang tadi ya. Jadi sengketa tentang orang-orang yang beragama Islam tadi ya, perkawinan, waris, wasiat, hibah, infak, sedekah, atau dengan ekonomi syariah. Misalkan kita buat ambil kredit atau buat perjanjian bisnis atau dengan mengambil produk perbankan syariah. Kalau timbul sengketa, maka yang mengadili bukan pengadilan negeri, tetapi pengadilan agama. Apalagi pengadilan niaga, bukan, tapi pengadilan agama. Pengadilan agama ini berbeda dari pengadilan umum ya. Pengadilan umum yang tadi, ini pengadilan agama. Dia berbeda dari peradilan umum. Nah, acaranya adalah apa? Basicnya adalah acara perdata. Basicnya sama persis dengan hukum acara perdata. Ya, cuma bedanya pengadilan agama ini hakimnya bukan sarjana hukum, tapi sarjana hukum syariah
ya, hukum Islam, ya, karena ini mengadili dari perspektif atau dari kompilasi hukum Islam. Nah, lalu ada pengadilan tun tadi ya, jadi terkait dengan sengketa tun tata usaha negara, ya, objeknya adalah keputusan pejabat tun, ya, sifatnya konkret, individual, konkret dan final, ya. Misalkan pemecatan atau PHK seorang PNS. Nah, ini objek tun nih. Misalkan sengketa tentang kepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat tun, dalam hal ini kepala BPN atau kepala kantor pertanahan. Nah, ini ke tun. Ya, bukan ke pengadilan negeri. Ya, kecuali sengketa batas-batas tanah, sengketa penyerobotan tanah, sengketa kepemilikan tanah. Nah, itu pengadilan negeri. Tapi kalau bicara membatalkan sertifikat tanah, nah ini kan produknya tun ini. Jadi harus ke tata usaha negara. Hukum acaranya adalah khusus, ya. Meskipun prinsipnya dia sama kayak hukum acara perdata, tetapi ada kekhususannya ya Bapak Ibu ya. Di dalam hukum acara tata usaha negara ini. Dia bahkan sifatnya ada upaya administratif kayak keberatan dan banding. Ya, terakhir dia bisa mengajukan gugatan. Ya, ini berkaitan dengan administrasi negara ini, ya. Lalu berikutnya ada peradilan militer. Nah, ini jelas kewenangannya hanya bicara tentang perkara pidana militer atau sengketa tata usaha negara tentang militer, ya, atau perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang digabung dengan perkara pidana militernya. Acaranya adalah hukum acara pidana militer, ya, atau koneksitas juga bisa di sini, ya, tergantung nanti kalau koneksitas, ya. Tergantung misalkan kalau kerugiannya lebih banyak unsur militer, maka yang mengadili adalah pengadilan militer. Tapi kalau misalkan kerugiannya lebih banyak sipil, maka diadili di pengadilan negeri. Ya, misalkan perkara-perkara yang melibatkan ada pelakunya tentara aktif dengan orang sipil. Ya, nanti dilihat dari kerugiannya. Nah, kalau bicara Badan Peradilan Umum, itu bentuk institusinya adalah pengadilan negeri. Kedudukannya bisa di Kota Madya atau di kabupaten. Dia ada pembagian kelas. Ada kelas 1A, kelas 2, kelas ya, 2A, 2B, ya tergantung luas wilayahnya atau jurisdiksinya. Kalau yang kelas 1 ya kayak Pengadilan Negeri Jakarta, Surabaya, kota-kota besar itu udah kelas 1. Kelas 2A, 2B ya, itu kayak di daerah-daerah kabupaten, ya. Susunan pengadilannya ada hakim, panitera, atau panitera pengganti, ada jurusita, ya. Nah, ini tentang institusinya, ya. Lalu selain itu di peradilan umum ada juga yang disebut dengan pengadilan tinggi. Nah, ini kedudukannya hanya di ibu kota provinsi, ya. Dia juga sama dibagi, misalkan pengadilan tinggi tipe A, tipe B, ya. Jadi ada beberapa pembagiannya. Lalu selanjutnya tentang Mahkamah Agung. Nah, ini hanya ada di ibu kota negara. Dia pengadilan yang mengawasi semua badan peradilan, baik umum, militer, agama maupun tun. Ya, kewenangan mengadili perkara kasasi, peninjauan kembali atau uji materi terkait peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang. Ya. Nah, ini Mahkamah Agung, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, ini gambaran umum terkait dengan lembaga-lembaga peradilan Indonesia dan kekuasaan kehakiman. Ya, jadi kalau kita bicara hukum acara perdata, berarti bicara perkara perdata. Kalau bicara perkara perdata, berarti lembaganya ada di peradilan umum. Ya. Kalau bicara badan peradilan umum, ya. Kalau bicara, maaf. Oke, kalau bicara peradilan umum, maka ini bicara tentang institusinya ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, plus Mahkamah Agung, ya. Baik, ya ini sekedar tambahan saja materi Bapak Ibu, ya, karena ini seharusnya ini kan kuliahnya 2 minggu dari minggu lalu ya, cuma saya gabungkan di minggu ini semuanya. Ya, silakan mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut terkait materi kita. Pak Lona, tambahan pertanyaan Pak. Ya, silakan Pak Gilbert. Tadi dikatakan objek tuntutan dalam gugatan dalam tun
disebutkan individual. Maksudnya apakah harus individu yang menggugat atau bagaimana? Atau individu yang terdampak? Karena saya lihat kasus yang Kali Krukut di Mampang, itu tidak semua warga yang terdampak yang memberikan kuasa gugatan kepada kantor hukumnya, hanya sekitar 4-5 orang begitu. Dan itu apakah itu yang dimaksud individunya itu terdampak? Jadi bukan individu satu orang gitu loh. Itu pertanyaan pertama, Pak. Jadi saya kurang jelas dalam artian individu ini. Oke, Pak. Yang kedua, dikatakan tadi ada keberatan dan banding dalam tun. Itu mungkin untuk masalah putusan mengenai pegawai negeri kali ya. Kalau bukan pegawai negeri, segala macam keberatan dan bandingnya kan tidak bisa ke BKN gitu loh. Jadi apakah mungkin harus melalui somasi dulu begitu dalam bentuk keberatan. Lalu yang ketiga, saya melihat tun itu agak sedikit banci gitu, Pak. Dalam arti tidak ada efek punishment, efek apa namanya, tekanannya. Ya kalau kemudian dia diputuskan, dia tidak kerjakan, terus kenapa gitu? Ya, saya melihat bahwa tidak ada upaya lanjutan gitu. Apakah pemahaman saya yang salah? Tetapi saya lihat, ya kalau mereka tidak mau kerjakan, terus mau diapakan? Apakah kita bisa menggugat ini menjadi semacam jadi pemisahan yang jelas bahwa eksekutif tidak mau melaksanakan putusan yudikatif, sehingga yang digugat kemudian jadi presiden begitu. Ini mohon penjelasan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Gilbert. Baik, Pak. Ini kan bicara pejabat tun tadi. Ini kan bicara dasarnya adalah sengketa tata usaha negara terkait keputusan tata usaha negara. Nah, yang dimaksud dengan individu tadi misalkan sifatnya personal, Pak. Artinya kayak contoh pemecatan PNS itu kan personal, Pak. Ya. Nah, atau misalkan terkait dengan kepemilikan sertifikat. Misalkan ditetapkan dengan SK Kepala Kantor Pertanahan bahwa pemilik tanah bidang A, bidang ini yang terletak di ini adalah si X, ya. Nah, jadi memang itu terkait dengan apa yang disebut dengan individu, Pak. Begitu maksudnya, Pak. Jadi bukan kalau misalkan tadi Bapak bilang, oh ada sekelompok masyarakat, ada beberapa individu yang mendaftar, nah itu mungkin bukan individu dalam arti di gugatan tun, Pak, tapi dia mungkin class action kali, Pak, maksudnya. Gugatan kelompok, Pak. Cuma diwakili oleh beberapa orang. Itu mungkin maksudnya, Pak. Bedanya di situ. Tetapi misalnya, maaf ya Pak, ya. Dalam kasus upah minimum provinsi, kemarin yang menggugat keputusan gubernur adalah perusahaan, Pak. Ya. Oke, baik Pak. Itu karena kan begini Pak. Jadi dia sifatnya individual itu berarti dia ini lebih ke arah perusahaan sebagai pemberi kerja, ya, karena mereka mengatasnamakan asosiasi itu kalau tidak salah ya Pak ya, saya lupa ya, Apindo atau apa ya kalau tidak salah ya, Nah jadi memang atas nama asosiasi Pak, jadi mereka merasa dirugikan, dianggap bahwa keputusan gubernur tersebut ya sifatnya merugikan individu-individu perusahaan, maksudnya itu Pak, karena kan kalau bicara subjek hukum, ya itu kan bisa orang, ya, bisa orang atau bisa badan hukum, begitu Pak. Nah mungkin lebih ke situ sih Pak. Makanya memang dia nggak gugat perdata itu Pak, karena itu keputusan tun Pak. Kalau bicara tentang upah atau misalkan pembebasan lahan demi kepentingan umum, ya itu bicara keputusan tun sebenarnya, begitu Pak. Termasuk penggusuran ya Pak ya. Begitu Pak, memang menarik nih Pak Gilbert ini bidangnya di isu-isu kemasyarakatan Pak. tadi pertanyaan yang berikutnya tadi saya lupa Pak jadinya. Tentang apa Pak tadi? Yang berikut adalah masalah keberatan dan banding. Apakah itu murni pegawai negeri saja ataukah karena ada keberatan kan dia bisa mengajukan keberatan ke badan apa namanya di BKN itu. Ada betul Pak, ada badannya. Ya, jadi, ataukah kemudian masyarakat juga harus mengajukan dulu keberatan dalam bentuk keberatan atau somasi kepada pejabatnya begitu? Oke Pak, baik. Jadi Pak memang kalau terkait PNS memang itu yang berasa Pak, karena kan dia harus internal dulu sebelum bisa mengajukan proses banding administrasi sebelum masuk gugatan ke pengadilan. Ya, bahkan itu syarat mutlak Pak. Kalau tidak salah itu syarat mutlak ya.
Jadi sebelum mengajukan gugatan TUN, kalau terkait dengan individual kayak SKPNS atau segala macam, ya itu memang harus atau hukumnya dia harus ke ke upaya banding administratif dulu, Pak. Memang begitu, Pak. Sama kayak ketenaga kerjaan, Pak. Ya, cuma ketenaga kerjaan beda ya sama TUN ya, karena ketenaga kerjaan maksudnya Badan Peradilan Umum. Ya, kalau ketenaga kerjaan sebelum pihak perusahaan atau pihak buruh mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dia wajib mediasi dulu dengan mediator dari Dinas Tenaga Kerja. Ya, ini syarat. Jadi ada yang namanya anjuran, ya, anjuran dari mediator setempat, ya, itulah yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan. Nah, hampir mirip Pak kayak gitu Pak. Jadi itu prasyarat sebenarnya untuk mengajukan gugatan, khusus memang untuk PMPNS Pak. Tapi kalau misalkan sengketa, misalkan saya mau gugat mau membatalkan sertifikat TUN karena ada double sertifikat, katakanlah begitu Pak. Saya mau batalkan sertifikat si pihak lawan. Ya nggak mungkin lah saya pakai upaya administratif kayak banding Pak. Karena saya langsung pasti gugatan TUN. Gitu Pak. Karena kan di BPN nggak ada mekanisme penyelesaian banding seperti itu ya Pak ya. Ya kan? Tanpa harus somasi dulu boleh ya Pak ya? Kalau somasi Pak bisa aja Pak. Bahkan PNS itu misalkan terkait dengan SK-nya dia bisa aja melakukan somasi dulu kepada pimpinannya, bisa aja Pak. Somasi itu kan teguran Pak. Artinya ya komplain lah, protesnya dia secara tertulis yang diakui secara hukum. Maksud saya tidak harus melalui tahapan itu dulu, langsung bisa menggugat ya Pak ya? Iya, kalau bisa saja Pak, betul, boleh saja. Nanti kan dicek Pak, ada namanya upaya predismisal. Jadi, Bu Rospita ini suaranya bocor kepencet gitu ya. Ya, jadi kalau dalam TUN itu ada namanya predismisal. Jadi ketika kita mengajukan gugatan ke pengadilan, ada upaya pemeriksaan secara administratif. Artinya dilihat dulu nih sama hakim tunggal. Oh, permohonan atau gugatan Bapak ini ternyata ini nggak pas diajukan di sini. Kurang ini, kurang itu, Pak. Lengkapi ini. Nah, itu. Sama kayak di MK, Pak. Mahkamah Konstitusi. Mirip. Hampir mirip prinsipnya ya. Meskipun beda konteks ya. Tapi prosesnya sama. Ada pemeriksaan pendahuluan dulu. Ya, jadi kalau memang dia mungkinkan sudah lengkap, baru diajukan ke hakim untuk diajukan dibuka sidang. Tapi kalau enggak ya bisa jadi ditolak pada saat pemeriksaan pendahuluan. Nah, ini bedanya di TUN, Pak. Ya, dia sangat formal sekali, Pak. Bahkan surat kuasa aja harus ditulis warga negara Indonesia. Kenapa? Yang bisa menggugat di sini hanya warga negara Indonesia, warga negara asing nggak boleh. Itu prinsipil. Hal-hal yang sepele itu sangat formal, itu sangat diperhatikan oleh hakim-hakim TUN, Pak. Begitu, Pak. Terus yang terakhir, Pak, tadi mengenai kalau gugatannya sudah inkrah, putusannya sudah inkrah, tapi tidak dieksekusi oleh pejabat TUN, tidak ada upaya paksa gitu loh, Pak. Sebenarnya upaya paksanya adalah eksekusi, Pak. Karena eksekusi itu kan adalah pelaksanaan putusan dengan bantuan pengadilan. Karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela. Sebenarnya eksekusi, Pak. Ya. Nah, apapun bentuknya, baik di perkara perdata, ya, kemudian di perkara TUN, itu bisa saja dimintakan eksekusi, Pak. Gitu, Pak. Ada prosedurnya, Pak, untuk upaya paksa itu disebut eksekusi, Pak. Menjalankan putusan secara paksa dengan bantuan pengadilan. Begitu sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Gilbert. Silakan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada lagi yang mau izin Pak dengan Inoto, Pak, mau ya, nanya. Silakan Pak Inoto, silakan. Ya, Pak, sebenarnya pertanyaannya panjang Pak, tapi dibatalin dulu Pak malam ini. Nggak apa-apa sih. Gampang aja Pak. Ya, silakan. Jadi gini Pak, ini mungkin objek peradilan tata usaha negara. Jadi ada orang, jadi udah dewasa, nah terus dia punya paspor. Nah terus di pertengahan fase itu dia ganti agama Pak, dan dia ganti nama gitu. Nah itu bagaimana Pak prosedurnya gitu ya? Setahu saya sih itu digugat Pak ya di tata usaha negara ganti nama. Nah, cuma kan terlalu banyak sekali dokumennya sehingga nanti akan sampai ke yang diinginkannya proses pergantian data-data di dokumen paspornya, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Iya, kalau itu memang di kependudukan sih, Pak. Kalau artinya misalkan dia berubah namanya atau merubah agamanya, ya itu adalah pencatatan kependudukan, Pak, namanya. Artinya secara administrasi ya itu harus biasanya nih dinas-dinas kependudukan akan minta ya termasuk ini imigrasi, dia akan ngecek datanya di KTP kok beda gitu ya. Caranya bagaimana?
minta penetapannya ke pengadilan, Pak. Kalau kita merubah nama kita, misalkan nama kita misalkan nama keluarganya, nama famnya belum masuk ke dalam akta lahir. Kita mau tambahkan. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita harus minta penetapan pengadilan dulu, Pak. Nah, dasar penetapan pengadilan maka akan dirubah di catatan sipil, catatan kependudukan. Setelah itu diubah, mungkin baru bisa berproses di imigrasi, di bentuk KTP-nya udah berubah sesuai dengan nama yang diinginkan, baru proses ke imigrasi, Pak. Nah, prosedurnya agak panjang memang, Pak. Ya, tapi itu administrasi kependudukan, Pak, biasanya, Pak. Ya, jadi harus begitu, Pak, prosedurnya. Ya, mau ganti nama, perbaikan tanggal lahir, ya, bahkan yang pergantian jenis kelamin juga, ya. Kan ada tuh atlet, ya, atlet Indonesia yang kemudian yang pertama di wanita, tapi ternyata dalam pertumbuhannya dia pria. Akhirnya dia mengajukan penetapan ganti jenis kelamin dan ganti nama menjadi laki-laki. Itu terjadi, ada, ya, disahkan. Begitu, Pak Inoto, ya. Ditun, Pak, ya, untuk penetapannya, ya? Oh, enggak, Pak, di pengadilan biasa, Pak, kalau pengadilan Biasa. ganti nama, Pak. Oh. Bukan, kalau tun itu hanya bersifat untuk berkaitan dengan administrasi negara. Misalkan Bapak KTP-nya atau akta lahirnya ternyata setelah diterbitkan, ternyata yang diterbitkan oleh catatan sipil ternyata ini katakanlah ada kesalahan apa gitu yang fatal, gitu ya, sehingga merugikan Bapak, ya. Atau misalkan terkait dengan tadi yang saya paling gampang saya bilang terkait kepemilikan tanah, Pak. Surat sertifikat tanahnya ternyata kok bisa ada double sertifikat untuk tanah saya, gitu ya. Misalkan begitu. Padahal dua-duanya dari BPN asli. Nah, itu bisa dibuat di tun tuh, Pak. Masalah pembatalan sertifikatnya. Begitu, Pak. Tapi kalau masalah ganti nama ke administrasi kependudukan, ya, Pak, ke pengadilan negeri, ya, Pak. Oh, iya. Berarti Iya. peradilan umum, Pak, ya? Iya, peradilan umum, betul. Terima kasih, Pak. Halo, nah, izin. Ya, Pak Hikal. Baterai saya low, mohon maaf. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak Hikal mau bertanya tadi? Izin, Pak, baterai saya low. Oh, iya. Bukan mau bertanya, Pak, izin, mohon maaf. Oh, iya, Kan. oke. Baik, Pak. Ya, silakan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada lagi? Ya, Pak Inoto itu mesti penetapan pengadilan, Pak Inoto, karena saya sudah menjalani itu, Pak. Terima kasih. Ya, betul, Pak. Ada 2 saksi dan penetapannya nggak sampai 3 bulan, Pak. Nggak sulit, Pak, kalau cuma permohonan pergantian nama atau perbaikan nama. Betul. Ya. Asal ada saksinya. Ya, betul. Dan disumpah saksinya. Artinya betul-betul memang betul. Ya, Pak, tapi yang menjadi persoalan kan, Pak, KTP-nya sudah muncul, Pak, sebelum ada penetapan itu, perubahan KTP. Bisa, Pak, diperbaikin, Pak, kalau ada penetapan. Beneran, Pak. Dasarnya adalah penetapan hakim, lalu ke catatan sipil, memperbaiki nama, ya, catatan sipil dan kependudukan perbaiki namanya, lalu terbitlah KTP. Bisa itu, Pak. Prosedurnya harus begitu, Pak. Mereka tidak akan mau perbaiki, walaupun itu salah ketik. Katakanlah, maaf nih, Pak, misalkan Bapak Inoto, Bapak I-nya pakai Y gitu kan, ya. Bapak salah tulis waktu di form waktu di awal. Bapak memperbaiki sesuai sebenarnya nama ijazah saya adalah I, pakai I bukan Y gitu ya. Ya. Itu harus pengadilan, Pak, biarpun salah ketik. Ini bicara dokumen hukum soalnya, Pak. Karena itu akta otentik, KTP, akte lahir semua. Jadi harus dirubah melalui mekanisme yang ada, yaitu lewat penetapan pengadilan. Penetapan. Betul, bukan gugatan, Pak. Nah, itu nanti kita bahas, Pak. Ada namanya permohonan, ada yang namanya gugatan. Nah, kalau kasus Bapak ini permohonan, bukan gugatan. Permohonan. Makanya hasilnya penetapan, ya. Iya, betul, bukan putusan, penetapan hasilnya. Baik, Pak. Iya. Silakan dari Bapak Ibu yang lain mungkin. Masih ada? Nanya, Pak. Jadi ya. Ini terkait Pak Edi, Pak. Silakan, jadi Pak. Saya tergelitik tadi tentang nama itu. Jadi sebenarnya nama kita yang secara hukum itu valid itu nama yang di mana sebenarnya, Pak? Kalau yang saya lah valid. contohnya di KTP itu ada singkatan-singkatan, kalau di paspor singkatannya diperpanjang, terus di akte kelahiran, ya pokoknya beda-beda gitu. Jadi sebenarnya yang sekarang sebelum ada penetapan pengadilan, saya belum pernah memohonkan penetapan pengadilan, tapi sebenarnya yang mana yang valid, Pak? Yang valid, Pak, akte kelahiran, Pak. Pembandingnya adalah ijazah.
Makanya misalkan, jangankan Bapak, nama saya juga begitu Pak. Nama saya Lona Yohanes Lengko. Ya, ada FAM di belakang. Ya. Tapi di akte lahir saya nggak pakai FAM. Cuma Lona Yohanes. Iya, itu biasa begitu kan. Ya kan? Ya, kemudian kalau ada masalah, yang dipakai adalah apa? Lengkongnya nggak kepakai. Karena sesuai ijazah dan akte lahir. Gitu. Atau misalkan nama kita ada 4-5 suku kata, terus biar gampang kita singkat di tengahnya. Nah, itu nah, kalau kayak gitu misalnya ya kita kan harus memperjelas ya. Ini singkatannya apa? Ya. Kadang-kadang kalau persoalan jual beli Bapak Ibu, ini akan jadi apa namanya? Persoalan juga, misalkan karena saya pernah di properti Pak. Jadi saya sering kali ngadepin masalah kayak gini. Jadi perbedaan nama Pak. Ya. Misalkan namanya contoh Pak, nama Edi Sambuaga, kami tahunya Pak Edi gitu kan. Tapi ternyata Pak Edi ini ada nama tengahnya. Ada 2 suku kata lagi gitu ya. Nah, ini kan jadi persoalan Pak. Kok beda? Takutnya 2 orang yang berbeda. Nah, ini jadi persoalan ketika ada peralihan hak, jual beli gitu Pak. Atau misalkan ada terkait utang piutang atau apa, atau perjanjian. Nah, ini harus jelas Pak. Makanya identitas pertama kalau kita ke notaris yang diminta adalah KTP. Ya, itu pasti. Nah, untuk pembandingnya dia minta ijazah dengan ijazah lah. Ijazah pasti sama dengan akte lahir karena nggak boleh beda kalau ijazah. Kalau KTP mungkin bisa salah Pak. Gitu. Jadi pembandingnya di ijazah dan akte lahir Pak. Biasanya begitu. Ya, ijazah SMA ya berarti. Semua ijazah Pak pasti sama Pak. Mau dari SD juga pasti sama, nggak mungkin berbeda. S1 S2 juga pasti sama Pak. Saya juga sama Pak ijazah saya. Gitu. Nah, artinya kalau kita mau ganti gitu, andai kata begitu, memang harus ada penetapan pengadilan ya. Kita permohonan untuk penetapan pengadilan. Betul Pak, perubahan nama, pergantian nama atau perbaikan nama, penetapan pengadilan, betul Pak. Ya. Yang kedua tadi saya juga tergelitik tentang warga negara Indonesia ini. Sebenarnya apa buktinya kita itu warga negara Indonesia gitu? Apakah ada surat atau apa gitu? Karena kan ada nih kasus-kasus seperti misalnya contoh kemarin ada bupati gitu, dia baru ketahuan udah menang, lalu ternyata dia warga negaranya udah hilang gitu. Tapi kan, ini Pak Ian yang bisa menjawab nih. Nah, siapa yang salah gitu? Harusnya kan kebetulan calon dong. Kami itu Pak, kebetulan calon kami. Tiba-tiba ingat itu tadi warga negara Indonesia. Kan harusnya kan pada saat proses pencalonan harusnya sudah gugur kan begitu. Ya, tapi ya ini kan kejadian ya itu. Iya betul Pak. Memang ini administratif tapi kelihatan sepele ya, tapi ternyata penting ya. Nah, mungkin Pak Ian bisa menjawab nih Pak Ian. Pak Ian juga nih. Pertama Pak. Orang dalam nih. Siapa ya? Pak Edi, soal penetapan saya sudah baru saja tahun yang lalu mendapat penetapan dari Jakarta Pusat. Karena ijazah saya lain namanya, di paspor lain nama, KTP-nya lain nama. Jadi semua saya jelaskan Pak yang namanya ini nih. Ya, dan akhirnya ditetapkan bahwa ini adalah yang seperti di paspor sekarang gitu Pak. Jadi semuanya sebut aja Pak. Yang namanya misalnya Edi pakai Y, pakai I atau itu hanya 2 saksi diperlukan Pak. Saya udah dan saya udah. Soal bupati itu Pak, memang dari mulanya udah salah dia. Karena waktu mengambil formulir dia udah calon bupati dan calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia. Dia nggak sadar bahwa dia sudah mempunyai paspor Amerika. Gitu. Jadi dia coba-coba gitu. Karena kita juga dari bagian hukum kita di bekerja mencoba nggak ada groundnya dia untuk menang Pak. Udah salah fatal itu. Sama dengan misalnya Menteri itu juga SDM. Dia datang ke sini paspor Amerika, pas diangkat dia di Menteri baru diketahui sama BIN ini paspor Amerika ini gitunya. Repot juga kita gara-gara itu Pak. Karena masih merasa orang Indonesia ya Pak ya? Iya, dia mengaku Indonesia tapi dia traveling dari Amerika udah pakai paspor Amerika. Gitu. Terus dia berpura-pura, oh nggak tahu. Padahal dia tahu di sana itu kalau di luar.
Ya ini Gitu, persoalan Pak. administrasi, betul-betul Pak. Memang jadi problem ya. Betul, Masalahnya Pak, kalau orang mendapatkan paspor Amerika seperti dia itu, kan orang Indonesia, Ditarik. pemerintah Indonesia kan tidak tahu gitu. Iya. Dan Nah, itu seharusnya ya. mesti dikembalikan paspor Indonesianya karena kita nggak pernah belum mengenal dui kewarganegaraan. Ya, ya, betul. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak Amerika jangan pegang aja Amerikanya atau pegang Indonesianya aja Pak Edi. Oh, kalau kita Indonesia terus itu jelas. NKRI ya Pak. Itu jelas. Amerika Iya. jalan-jalan boleh lah. Iya. Jadi itu Pak, Iya. soal penetapan itu udah jelas. Saya bisa apa karena saya baru pengalaman setahun yang lalu. Iya, saya pikir itu berguna juga itu. Thank Saya you udah Pak Ian pegang. sharingnya Pak. Jadi Pak Edi, jadi Pak kalau bukti kewarganegaraan itu apa? Kalau dulu orang bilang KTP, karena WNA itu nggak punya KTP. Tapi sekarang kalau tidak salah ada aturan baru ya. Sekarang WNA apa? Saya boleh pernah lihat. punya KTP ya, tapi KTP apa gitu saya lupa tuh. Ada peraturannya kalau nggak salah. Ya, Iya, dan di bawahnya ada tulis warga negara asing gitu, tapi nah, iya, ya betul tapi Pak. KTP gitu. KTP kalau dulu kan KITAS Pak, KITAS atau KITT kan tinggal Nah, ya. staf gitu kan, itu saja gitu kan. Dengan berkas-berkas yang lainnya, tidak KTP. Tapi kalau sekarang paling gampang KTP. Ya, tapi kan banyak juga orang yang bikin KTP palsu, ya kan? Nah, itu Lama di Indonesia karena ya, ini jadi persoalan memang. Nah ini tugasnya Dirjen Imigrasi nih, yang biasanya nih ya. Kalau di Polri itu bagian POA, pengawasan orang asing. Paling ditakutin Pak mau ekspat kalau didatengin. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang masih mau diskusikan terkait kita hari ini? Kita ngobrol-ngobrol santai ya, tapi ya berbagi pengalaman kita ini Bapak Ibu ya, saling melengkapi. Silakan, ada lagi dari Bapak Ibu yang lain mungkin yang terkait dengan sumber hukum atau terkait dengan kekuasaan kehakiman, ya? Oke. Ya, atau sudah jelas nih kayaknya. Tadi Pak Ian apa itu? Iya Pak Ian. Pak Gilbert mengatakan kalau seandainya Tun sudah memutuskan tapi tidak dieksekusi. Nah, ini yang susah Pak. Dan dalam beberapa kali saya sudah lihat sendiri nggak dieksekusi Pak. Iya. Nggak dieksekusi. Ini yang sulit Pak. Yang ditunkan ini adalah soal keputusan dari pejabat negara kan. Betul Pak. Emang nggak ada apa-apa Pak. Iya. Memang jadi persoalan tuh Pak. Apalagi bicara pejabat negara, pemerintah, artinya kan harusnya menjadi panutan atau dia decision maker-nya gitu kan. Ketika decision-nya sudah dirubah dengan putusan, ya harusnya dia tunduk gitu ya. Tapi kalau saya nih Pak, saya belum lihat kasusnya sih Pak. Kalau ada kejadian kayak gitu, ya, nah kita perlu kaji lagi apakah bisa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum secara keperdataan. Bisa dikaji tuh, ya. Jadi on reh overheads that, ya, perbuatan melawan hukum oleh negara atau pemerintah, ya. Nah, itu perlu kajian tersendiri tuh. Bisa tuh. Apakah dimungkinkan dia diajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum oleh negara, ya. Nah itu menarik juga tuh kalau Bapak Ibu mau teliti ya kasus-kasus seperti itu. Ya, dari Bapak Ibu mungkin masih ada lagi atau mau kita akhiri perkuliahan kita malam hari ini? Kayaknya wajah-wajahnya sudah semakin semakin kelelahan ini. Karena hari pertama Pak. Hari pertama ya? Oh, banget Pak kerjaan. Iya betul sih hari Senin ya. Hektik ya. Iya. Sekali. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join ya. Kita boleh saling saling melengkapi ya Bapak Ibu ya. Ya saya bagikan materi, Bapak Ibu bisa sharing, kita bisa saling melengkapi, berbagi pengalaman. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau gitu saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini ya. Saya akan tutup di dalam doa ya. Izinkan saya memimpin secara Kristiani. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan boleh memberkati kami, boleh mendiskusi dan sharing kami. Kiranya ini boleh bermanfaat bagi kami di dalam mempelajari hukum acara perdata, termasuk untuk materi dan dalam pertemuan-pertemuan kami berikutnya. Kiranya senantiasa kami berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, agar senantiasa sehat kami dan keluarga. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus, kami berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu. Nanti seperti biasa